semasa hidup, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, sabarnya, khasyahnya, zuhudnya, qanaahnya, bagaimana beliau mengajar santri-santrinya, bagaimana dakwahnya. Kenapa dibacakan itu di acara-acara haul? Agar kita yang hadir bisa mengambil intifa, mengambil istifadah, mengambil iktibar, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari sahibul haul, dari yang dihaulkan. Karena dikatakan, Abdullah bin Mubarak berkata, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Kita ibu-ibu manusia yang masih hidup ini, kita butuh berkunjung, kita butuh mendatangi. Berkunjung kepada siapa? Mendatangi siapa? Mendatangi sosok yang bisa membuat kita menangis, atau mendatangi sosok yang dengan kita datang bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kalau sosok tersebut tidak bisa kita temukan dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah orang-orang yang sudah wafat. Ibu-ibu, Al-Quran itu berisi kisah para nabi, berisi kisah para rasul. Syariatnya, para nabi, para rasul sudah wafat belum? Kita ngomong syariatnya. Walaupun hakikatnya beliau-beliau hidup dalam kubur, tetapi syariatnya sudah wafat, beliau-beliau sudah tiada. Tetapi Al-Quran, Allah ceritakan tentang kisah-kisah beliau. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan para sahabat waktu itu, dan menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang, dan menjadi pelajaran di masa-masa yang akan datang. Itu satu. Kalau haul orang soleh dan haul para aulia, ya. Jadi sangat penting dulu di acara-acara haul, agar kita menjadikan sahibul haul itu sebagai uswah, qudwah, teladan kita, pedoman kita, idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibacakan sejarah hidupnya, kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup sahibul haul. Agar apa? Agar kita bisa mengikuti beliau-beliau, mengikuti jejak beliau, mengikuti jalan hidup beliau. Sebab kenapa? Sebab banyak anak-anak muda sekarang semakin hari semakin jauh dari ulama, semakin hari semakin jauh dari orang-orang soleh, semakin hari semakin jauh dari para habaib. Coba engkau lihat di luar sana, anak-anak mudanya buta Al-Quran, buta Islam, buta iman. Nabi Muhammad mereka nggak kenal Islam. Ini anak-anak Islam, anak-anak Islam, abnaul muslimin, putra putri Islam, nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Coba kau tanya, kau pergi di daerah Jakarta atau daerah kota-kota di Banten, tanya coba, siapa nabimu? Oh, Nabi Muhammad. Bagaimana kisahnya? Apa yang kau tahu? Mereka nggak tahu. Buta Al-Quran, nggak kenal Allah, cuma tahu Allah, nggak kenal sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kalau kita kan dulu waktu masih kecil kan diajarin Allah wujud, mukhalafatul qiyamuhu. Anak-anak sekarang nggak tahu itu. Buta dengan tauhid, buta hadis, buta Al-Quran, sibuk dengan HP, pacaran di pinggir jalan, buka aurat, ciuman, zina, mabuk, narkoba, mabuk bangga lagi, bangga dengan mabuknya, ditenteng-tenteng. Ini akhir zaman. Nah makanya dengan adanya acara haul seperti ini menandakan bahwasanya
putra-putra yang ditinggalkan oleh almarhum adalah putra-putra yang soleh. Kenapa? Karena putra-putranya mengundang kita duduk di sini dalam acara haul untuk mendoakan sohibul haul. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ngarep pengen punya anak. Kalau nanti saya mati, anak saya bakal bacakan saya tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, bacain doa tiap sholat, bacain yasin, ziarah kubur niatkan buat saya, baca apa tiap tahun bikin haul saya. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu selama bapak-bapak, ibu-ibu masih hidup, tidak pernah mendidik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja. Walaupun orang tua kita telah tiada, walaupun orang tua kita telah wafat, wajib kita berbakti. Cuma caranya, kalau orang tua telah wafat, berbaktinya dengan mendoakan kedua orang tua kita. Bukankah dikatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, waladun salih yad'ulah. Apabila manusia itu mati, terputus amalnya. Masih hidup kita sholat dalam kubur nggak bisa sholat. Masih hidup kita haji dalam kubur nggak bisa masih hidup kita zakat dalam kubur nggak bisa berarti terputus. Tapi apabila ketika kita masih hidup meninggalkan 3 amal ini, maka pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. 3, salah satunya doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Diceritakan ada satu wali bermimpi, bapak-bapak ibu. Ini wali bermimpi penghuni kubur sedang berebutan makanan. Sedang berebutan apa? Makanan. Nah, ini wali tanya ke satu orang. Jadi ada ahli kubur, dia nggak berebut, penghuni kubur yang lain berebut. Tapi kalau dia nggak berebut, ini wali nanya sama penghuni kubur yang nggak berebut, itu mereka berebutan apa? Oh, mereka berebutan makanan. Maksudnya makanan apa? Fatihah yang dikirim. Ini kubur, kalau ada orang lewat baca Fatihah, Al-Fatihah li ahli kubur, Al-Fatihah ila Al-Fatihah ila al-marhum wal marhuma fi hadhihi al-maqbarah Fatihah, atau ada baca yang Fatihah Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sirril Fatihah. Nah, itu mereka berebutan. Terus kamu kenapa gak berebutan? Apa jawabnya? Untuk apa aku berebutan? Sedangkan aku punya anak di rumah, meninggalkan anak di rumah yang anakku setiap saat selalu mendoakanku sehingga aku punya makanan sendiri. Jadi penghuni kubur juga butuh cuma bedanya makanan penghuni kubur adalah doa. Jadi kalau kalian di sini yang orang tuanya sudah meninggal, terus kalian nggak pernah doakan, maka nasibnya sama. Kalau ada yang Fatihah untuk umum, baru mereka berebutan makanan. Nah, beberapa minggu kemudian si wali tadi bermimpi, ini orang tadi yang nggak biasa berebut ikut berebut. Si wali tanya, beberapa minggu yang lalu kamu nggak berebut makanan, sekarang kenapa kamu berebut makanan? Apa kata dia? Iya, karena baru tadi pagi anakku meninggal dunia sehingga tidak ada lagi yang mengirimkan aku doa. Paham? Jadi berbakti kepada kedua orang tua walaupun telah wafat, walaupun telah meninggal dunia, dengan mengirimkan doa. Terakhir, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Asy-syahr alladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya pengampunan, 10 hari terakhirnya Allah bebaskan dari api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Persiapkan dirimu, bersihkan jiwamu, tazkiyatun nafs, tathhirul qulub, untuk memasuki
memasuki bulan yang mulia. Hidupkan pagi, siang, sore, malammu di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, dengan membaca Quran, dengan membaca wirid, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak ibadah sunnah. Sebab kamu sholat di bulan Ramadan sama sholat di bulan yang lain itu nggak sama. 1 rakaat di bulan Ramadan sama dengan 10 rakaat di bulan yang lain. 1 sholat duhur di bulan Ramadan sama seperti 10 duhur di bulan yang lain. Karena Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya hidupkan, manfaatkan Ramadan, bulan bagi kita untuk riyadhah, untuk mujahadah, untuk latihan, untuk bersungguh-sungguh melawan siapa? Melawan musuh yang paling besar. Musuh paling besar bagi manusia. Raja Rasul SAW min al-Badr. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat, bagaimana mungkin ini perang yang kecil ya Rasulullah? Berapa banyak yang wafat dari kita, dari mereka? Tidak, ini perang kecil ini. Ini perang kecil. Ada perang yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih dahsyat. Apa itu? Hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang pulang dari melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang lain tampak kelihatan, saudara-saudara. Tetapi hawa nafsu itu adalah musuh yang berada di dalam dirimu sendiri. An-nafsu katifli an tuhmilhu syabba ala hubir radai wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih sampai kapanpun itu bayi bakal menyusui. Ini ente orang nih, kalau dulu ibu ente nggak sapi susuannya, ya, kalau biasa kan dikasih yang pahit-pahit gitu, ya, kalau nggak dikasih itu sampai sekarang itu masih susu sama ibu. Nah, hawa nafsu pun begitu, paham? Jadi hawa nafsu harus disapi, dilawan. Dia mau, ibarat katakan kalau bayi mau nyusu, jangan dikasih. Ibarat kata hawa nafsu pengen ini, pengen maksiat, pengen mungkarat, pengen mabok, pengen narkoba, pengen nyolong, pengen ini, memandang hal yang haram. Jangan diikuti, lawan. Nah, bulan puasa adalah bulan, waktu dan tempat yang paling tepat untuk melawan hawa nafsu. Sebab kenapa? Ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah menciptakan akal. Ya, biar paham nih. Allah ciptakan akal dan hawa nafsu dan ketika Allah ciptakan akal, Allah berkata, ya akal, mana ana? Wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Akal jawab, ana abduka wa anta rabbi. Aku hambamu dan engkau Tuhanku. Sekarang Allah tanya ke hawa nafsu, ya nafs, man ana wa man anta? Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Saya, kamu. Nggak ada urusan saya sama kamu. Lihat bejatnya itu nafsu. Allah angkat, Allah rendam di neraka yang sangat panas selama ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, mana ana wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Tetap nafsu jawab, saya, kamu. Nggak ada hubungan saya dengan kamu. Saya tanya, kurang ajar kan? Ajar. Jahat nggak? Nah, itulah yang ada dalam diri kita masing-masing. Akhirnya Allah angkat, Allah masukkan finaril barid, di neraka yang sangat dingin yang bisa memutuskan tulang-tulang yang masuk di dalamnya. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat, Allah tanya lagi, man ana wa man anta? Siapa aku, siapa kamu?
Tetap dia jawab, ana wa anta. Saya, kamu. Nggak ada hubungan saya dengan kamu. Terakhir Allah masukkan di neraka, yang dimana siapapun yang masuk di situ langsung akan merasakan kelaparan. Jangan ada ribut, diam. Allah angkat, Allah masukkan di neraka yang membuat lapar. Baru Allah masukkan sesaat, tiba-tiba nafsu berkata, kafa, cukup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduk. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kau taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Makanya hawa nafsu, cara melawannya dengan menahan diri dari makan dan minum, yakni dengan puasa. Jadi Ramadan ini momen terbesar bagi kita untuk menundukkan, untuk melawan hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Saudara-saudara, Allah punya 3 makhluk: malaikat, binatang, sama kita manusia. Binatang Allah ciptakan nafsu, tapi tidak Allah kasih akal. Otak ada, akal nggak ada. Paham? Malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Makanya malaikat selalu taat, nggak pernah berbuat dosa. Nah, yang ketiga kita manusia, akal Allah kasih, nafsu juga Allah kasih. Jadi apa-apa yang tidak ada pada malaikat ada pada kita. Apa-apa yang tidak ada pada binatang ada pada kita. Maka jawabannya, barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, akalnya bisa bisa menguasai hawa nafsunya, kedudukan dia lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat wajar taat, patuh, tunduk, nggak punya nafsu. Jadi kalau manusia kita, apabila manusia dia bisa menguasai nafsunya sehingga taat, patuh, tunduk, nggak berbuat dosa kepada Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, apabila nafsu menguasai akal, nafsu menguasai akal, akalnya tunduk kepada nafsu sehingga nafsu suruh maksiat dia ikut, nafsu suruh berbuat dosa dia ikut, melacur, berzina, narkoba, mabok dia ikut, berarti kedudukan dia lebih rendah daripada binatang. Binatang wajar nyolong, wajar nggak binatang nyolong? Apakah nanti akhirat Allah bakal nanya, kambing, kenapa kamu nyolong rumput tetanggamu? Allah bakal tanya nggak? Anjing, babi, kenapa kamu nggak sholat? Allah bakal tanya gitu nggak? Karena mereka binatang. Kita manusia. Jadi apabila akal kita kalah dengan nafsu yang menang, akal yang kalah, maka kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Maka di bulan puasa nanti 15 hari lagi, gunakan betul-betul, persiapkan diri dari sekarang, manfaatkan bulan Ramadan. Jangan kita menjadi orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Maksudnya apa, Bib? Iya, puasa mah puasa. Tiap hari dia puasa, nggak bolong. Puasa. Tapi kedua matanya masih memandang perkara yang haram. Puasa. Tapi telinganya masih mendengarkan perkara-perkara yang haram. Puasa. Tapi lidahnya masih namimah, riba, fitnah. Apalagi ibu-ibu di bulan puasa pagi-pagi bangun udah ribain orang, fitnah orang, gosip. Puasa. Tapi kakinya tetap melanggar tempat-tempat yang haram. Puasa.
tapi tangannya tetap melebihkan timbangan ketika berdagang. Puasa, tetapi tetap hatinya sombong, hasud, iri, dengki, ria, ujub. Sehingga orang yang seperti itu puasanya dari yang dia dapat hanyalah lapar dan haus, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para orang yang rugi. Paham? Jadi puasa itu intinya apa? Bukan hanya mempuasakan diri, menahan diri dari lapar dan haus, akan tetapi menahan seluruh anggota tubuh, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Paham? Jadi bukan cuma puasa lapar, puasa gak makan, gak minum aja, bukan. Tapi mempuasakan mata kita daripada memandang hal-hal yang haram. Paham? Mempuasakan telinga kita daripada mendengarkan hal-hal yang haram. Mempuasakan lidah kita dari namimah, fitnah, riba. Mempuasakan tangan kita yang biasa nyolong, biasa ngambil hak orang. Puasa, tahan. Paham? Jadi bukan menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram, agar kita mendapatkan kesempurnaan, keutamaan bulan Ramadan. Kita dapat rahmatnya, dapat maghfirahnya, dan dapat dibebaskan dari Allah dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keluarkan kita, melainkan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Mudah-mudahan sahibul hal Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan berjumpa dengan datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna thawaban Qur'an adim min ayat wa dzikr hakim wa ala nabi ya Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi mubarak hayatan wa rahmatan nazila